Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Sugih di pembelajaran matematika. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Ini materi bab 2 di kelas 9 ya. Nah, ini submaterinya ataupun tujuan pembelajarannya menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ini untuk bagian pertama. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materinya ya. Nah, ini ada pengertian persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat adalah persamaan aljabar yang derajat tertinggi dari variabelnya adalah 2 atau pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Pangkat 2 biasa kita sebut dengan kuadrat. Jadi ini pangkat tertinggi dari variabel sama saja dengan derajat ya. Ini pangkat dengan derajat itu maknanya sama. Nah, ini ada jenis persamaan kuadrat atau ini sekaligus contoh dari bentuk persamaan kuadrat. Pertama, ini x kuadrat dikurang 2x tambah 3 sama dengan 0. Tanda kurang ini dibacanya bisa min atau negatif. Begitupun ini tanda tambah dibacanya bisa plus atau positif. Nah, ini x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kan ada pangkat 2 ya. Nah, ini kan variabelnya adalah x. Nah, ini ada 2 variabel x-nya. Yang pertama ini pangkat 2, yang kedua ini pangkat 1. Nah, ini kita ingat kalau pangkat 1 itu kan lazimnya tidak ditulis ya. Jadi umumnya itu tidak tertulis, maknanya tersirat. Dan ini pangkat tertingginya adalah pangkat 2 atau kuadrat. Nah, ini contoh persamaan kuadrat. Kemudian contoh yang kedua, 3x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, ini berbeda dengan contoh yang pertama. Ini meskipun tidak ada variabel x yang satu lagi. Ini kan kalau nomor 1 variabel x-nya ada 2. Hanya yang satu pangkat 2, yang satu pangkat 1. Kalau ini variabel x-nya cuma ada 1, yaitu x pangkat 2 aja. Tapi ini tergolongnya adalah persamaan kuadrat juga ya. Contoh yang ketiga, nah ini dibalik penulisannya, x kuadratnya di belakang. Jadi ini 7 dikurangi 8x dikurangi sepertiga x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita ingat lagi atau kalau pangkat 2 ini dibacanya bisa kuadrat ya. Nah, ini kan ada 2 variabel x, nah ini min 8x dengan sepertiga x kuadrat. Ini kan min 8x berarti ini x-nya pangkatnya 1. Ini x-nya pangkatnya 2 yang sepertiga. Nah, ini contoh persamaan kuadrat juga ya. Kemudian di sini ada contoh yang bukan persamaan kuadrat. Nah, ini contoh yang bukan persamaan kuadrat. Ini dibandingkan oleh kalian supaya kalian bisa membedakan mana yang persamaan kuadrat, mana yang bukan persamaan kuadrat. Yang pertama ini yang bukan persamaan kuadrat, 3x min 5 sama dengan 0. Nah, ini kenapa bukan persamaan kuadrat? Karena ini x-nya pangkat tertingginya 1. Sementara di syaratnya ini pangkat tertingginya haruslah 2. Sementara ini 3x ya, berarti ini pangkatnya 1 kan, hanya pangkat 1 nggak ditulis. Jadi ini bukan persamaan kuadrat, karena tidak ada x pangkat 2-nya. Yang kedua, ini akar 4x tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini juga sama di contoh yang kedua, ini tidak ada pangkat 2-nya. Ini adanya akar kuadrat. Kalau akar kuadrat dirubah ke pangkat itu kan pangkat setengah atau pangkat 1/2. Kemudian yang ketiga 4x pangkat 3 min 6x kuadrat tambah 7x min 9 sama dengan 0 ya. Jadi ini x pangkat 3-nya ini pangkat tertingginya x pangkat 3 ya. Sementara meskipun ini ada pangkat tertingginya x kuadrat. Nah, nih, meskipun ini ada pangkat tertingginya x kuadrat, tapi ini ada pangkat yang lebih tinggi lagi yaitu pangkat 3. Nah, ini tidak dikategorikan sebagai persamaan kuadrat karena syaratnya itu pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Nah, jadi ini secara umum, nah ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, ini variabel x-nya bisa diganti dengan variabel lain ya. Nah, kan kalau dalam matematika yang umumnya atau lazimnya adalah variabel x. Tapi ini bisa diganti dengan variabel y, variabel z ataupun huruf yang lainnya ya, a, b, c sampai dengan z. Kemudian di sini ada unsur a, unsur b dan unsur c.
A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien berarti angka yang di depannya. Ya. B ini adalah koefisien X. Dan C ini adalah konstanta. Kalau konstanta ini berarti bilangan saja tanpa disertai variabel. Oke, kita setarakan dengan contoh yang ini nih, yang contoh persamaan kuadrat. Ini kan X kuadrat, ini berarti koefisiennya 1 ya. Jadi kalau tidak ada angkanya, ini berarti koefisiennya adalah 1. Jadi ini nilai A-nya 1. Kemudian ini koefisien X-nya adalah min 2. Berarti nilai B-nya adalah min 2. Yang ini C sama dengan 3. Ini konstantanya adalah positif 3. Jadi ini A-nya 1, B-nya min 2, dan C-nya 3. Kemudian yang contoh yang kedua. 3x kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah ini koefisien X kuadratnya adalah 3. Berarti A-nya sama dengan 3. Kemudian di sini tidak ada koefisien X karena variabelnya hanya 1 X kuadrat. Kalau di sini kan ada BX ya. Nah ini variabel X. Sementara di sini nggak ada variabel X. Kalau tidak ada berarti B-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau tidak ada variabel X-nya berarti nilai B-nya 0. Kemudian ini ada angka min 9 yang nggak ada variabel. Berarti ini konstanta. Berarti C-nya sama dengan min 9. Yang ketiga, nah ini kan penulisannya dibalik. Jadi X kuadratnya di belakang. Nah kalian jangan terkecoh. Jangan misalkan A-nya 7, B-nya min 8, dan C-nya min 1/3. Itu salah. Pokoknya ini kita sesuaikan dengan bentuk umumnya. Kalau A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah ini X kuadrat, ya, variabel X kuadrat ini angka yang di depannya atau koefisiennya adalah negatif 1/3. Berarti nilai A-nya sama dengan min 1/3. Kemudian ini koefisien X, B itu koefisien X yaitu min 8. Jadi nilai B-nya adalah min 8. Kemudian ini konstanta C. C itu berarti yang tidak ada angkanya. Berarti C-nya sama dengan 7. Nah ini bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Contoh yang bukan persamaan kuadrat juga. Kemudian ini menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, ini pengertiannya, menyelesaikan persamaan kuadrat adalah menentukan nilai dari variabel. Tadi kan variabelnya X. Nah, nilai X-nya itu belum diketahui. Nah, berarti menyelesaikan persamaan kuadrat berarti menentukan nilai X-nya tadi. Ya, menentukan nilai X-nya supaya memenuhi yang hasilnya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah ini, menyelesaikan persamaan kuadrat berarti menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ya. Jadi menentukan akar-akar itu berarti menentukan nilai X. Ada 3 cara dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, pemfaktoran aljabar. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Nah ini ada 3 cara ya atau 3 metode. Yang akan kita pelajari di pertemuan kita kali ini adalah dengan cara pemfaktoran aljabar. Nah ini pengertian dari pemfaktoran aljabar. Pemfaktoran aljabar Pemfaktoran aljabar adalah merubah bentuk penjumlahan dan pengurangan aljabar menjadi bentuk perkalian aljabar. Nah, mengingat kembali yang namanya perkalian aljabar. Nah, ini Bapak ada contoh seperti ini nih. Dalam kurung X kurang 3. Dalam kurung lagi X tambah 5. Nah, ini artinya dikali. Jadi X kurang 3 kali X tambah 5. Ya. Jadi kan kalau dalam aljabar, tanda kali itu kan tidak dituliskan ya. Atau biasanya diganti dengan tanda titik. Dan tanda titik juga lazimnya tidak dituliskan. Jadi ini kalau tanda kurung, nah ini sepasang tanda kurung bertemu lagi dengan sepasang tanda kurung ini. X min 3 dalam kurung, ini dalam kurung lagi X tambah 5. Nah ini kan nggak ada tanda apapun ya, berarti ini dikali. Nah ini ingat lagi proses perkalian aljabarnya. Langkah pertama, ini X dikali X. X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. Dari mana ini pangkat 2? Nah ini kita ingat kalau X itu sama dengan X pangkat 1. Berarti ini kan X pangkat 1 dikali X pangkat 1. Nah ini diingat lagi materi yang perpangkatan. Kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Ini kan pangkat 1. Ditambah pangkat 1. Jadi hasilnya pangkat 2. Ya, ini X pangkat 2. Nah ini proses pertama. Nah ini jalur perkaliannya. X dikali X.
Proses yang kedua atau langkah yang kedua, X dikali 5. Nah, ini jalurnya. Langkah yang kedua, X dikali 5, yaitu 5X. Dan ini ada tanda tambah. Tanda tambah atau tanda positif. Dari mana ini tanda tambah atau positif? Dari sini nih. Ini kan X-nya positif kan, bertanda positif. Dan 5-nya juga ini bertanda positif. Kalau positif dikali positif berarti positif. Kalau positif ini berarti ditulisnya tambah. Ya. Langkah ketiga, nah ini, min 3 dikali X. Berarti ini min 3 dikali X. Yaitu hasilnya min 3X. Ya. Nah ini tandanya kurang. Kurang itu berarti negatif. Nah, ini kan min 3. Jadi ini tanda kurang ini jangan diabaikan. Tanda kurang ini berarti bersatunya dengan angka 3. Sehingga ini jadi satu kesatuan. Jadi min 3 ini teh. Ya. Nah ini jadi ini min 3. Min 3 dikali positif X. Kalau min dikali positif berarti min. Nah itu. Min 3 kali X berarti min 3X. Kemudian langkah keempat berarti min 3 dikali positif 5. Nah ini tanda negatif dikali tanda positif. Kalau negatif dikali positif berarti hasilnya negatif. Gitu. Kemudian angkanya 3 kali 5. 3 kali 5 berarti 15. Nah ini di langkah kedua dan ketiga ini dikategorikan aljabar sejenis. Disebut sejenis karena variabelnya sama. Nah ini 5X dikurangi 3X. Jadi bisa disederhanakan atau bisa dihitung. Nah ini 5X dikurang 3X hasilnya adalah 2X. Ini positif 2X ya. 5 dikurang 3 jadi positif 2. Ini X kuadratnya kita tulis lagi. Min 15-nya juga kita tulis lagi. Jadi X kuadrat tambah 2X min 15. Nah ini mengingat kembali tentang perkalian aljabar. Materi di kelas 7 dan kelas 8. Nah jadi ini pengertian dari pemfaktoran atau memfaktorkan adalah merubah dari bentuk penjumlahan dan pengurangan. Ini kan bentuknya penjumlahan dan pengurangan. X kuadrat tambah 2X min 15. Menjadi bentuk perkalian. Nah ini bentuk perkaliannya. X kurang 3 kali X tambah 5. Ya. Jadi ini pengertian pemfaktoran. Jadi yang akan kita pelajari merubah bentuk ini nih. Nah ini bentuk penjumlahan dan pengurangan menjadi bentuk perkalian. Ya. Tadi kan perkalian aljabar ini bentuk kali jadi penjumlahan pengurangan. Kalau pemfaktoran berarti dibalik. Ya. Nah itu pengertian dari pemfaktoran aljabar. Nah ini pemfaktoran yang pertama. Pemfaktoran dengan nilai A sama dengan 1. Diingat A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ya. A itu koefisien atau angka di depan variabel X kuadrat. Nah ini contoh soalnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nah ini contoh yang pertama, X kuadrat tambah 5X kurangi 14 sama dengan 0. Nah ini menentukan akar-akar persamaan kuadrat berarti menentukan nilai X. Nah ini berapa nilai X ini? Supaya nanti hasilnya sama dengan 0. Ya. Nah kita uraikan kembali dari bentuk umum persamaan kuadrat. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan min 14. Nah ini A sama dengan 1. Ini kan X kuadrat. A itu kan koefisien dari X kuadrat. Nah ini kan X kuadrat nggak ada angkanya ya. Kalau nggak ada angkanya berarti ini koefisiennya 1. Jadi ini kita tulis A sama dengan 1. Kemudian ini B-nya 5. B itu adalah koefisien dari variabel X. Nah ini positif 5. Jadi B-nya sama dengan 5. Dan C-nya sama dengan min 14 dari sini. Jadi C-nya itu konstanta kan. Jadi yang nggak ada variabelnya. C-nya sama dengan min 14. Nah ini bentuk penjumlahan dan pengurangan. Kita rubah ke bentuk perkalian. Bentuknya seperti ini. Dalam kurung, nah ini kurungnya sepasang ya. Ini X dan X. Nah ini dari mana X dan X-nya itu? Ya, ini ada X2. Ini kan X kuadrat. Kalau kita uraikan ke perkalian berarti X dikali X. Ini. Nah tinggal ini kita tentukan dua angka ini. Ya. Nah jadi ini ada kosong. Kosong ini berarti dua angka yang belum diketahui. Ya. Nah cara menentukannya, cari dua angka, jika dikalikan hasilnya min 14. Dan jika ditambahkan hasilnya positif 5. Jadi mengisi kekosongan dua angka ini ada aturannya. Ya. Jadi ada ketentuannya. Dua angka ini haruslah memenuhi aturan ini. Jika dikalikan hasilnya min 14.
Dan jika ditambahkan, hasilnya positif 5. Dari mana min 14? Dari nilai C-nya. Nah ini, C-nya kan sama dengan min 14. Kemudian dari mana ini positif 5? Dari nilai B-nya. Nah ini, B sama dengan 5. Dan ini aturannya harus seperti ini ya. Jadi bahwasanya hasil kalinya harus sesuai dengan nilai C, yaitu min 14. Dan hasil tambahnya atau hasil jumlahnya harus sesuai dengan nilai B-nya, yaitu positif 5. Sementara ini A-nya itu berdasarkan ini tadi, kategorinya A sama dengan 1. Nah ini, cara menentukan dua angka ini beragam cara ya. Jadi bermacam-macam, ada cara cepat, ada cara lambatnya. Kalau cara cepatnya ya berarti langsung ditebak. Nah, kalian menebak dua angka, kalau dikalikan hasilnya min 14, kalau ditambahkan positif 5. Nah, kalau menebak berarti tergantung dari naluri dan insting kalian, ya. Kalau naluri kalian dan insting kalian tinggi, berarti nanti bisa cepat menentukan dua angkanya. Tapi ini Bapak sampaikan, Bapak sajikan cara lambatnya ya, atau prosesnya gitu, secara sistematis, supaya kalian lebih mengetahui dalam menentukan dua angka tersebut. Kita tuliskan ini kemungkinannya, kemungkinan dua bilangannya. Yang perkaliannya hasilnya min 14. Kemungkinan pertama, 1 dan min 14. 1 dikali min 14, hasilnya ini kan min 14. Sementara kalau ditambahkan, 1 ditambah min 14, hasilnya adalah min 13. Dan ini tidak sesuai atau tidak cocok. Kenapa? Karena hasil tambahnya harus positif 5. Sementara ini hasil tambahnya min 13. Berarti ini nggak cocok ya, 1 dan min 14. Kita cari kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain yaitu min 1 dan positif 14. Nah ini min 1 dikali 14 hasilnya min 14. Kalau ditambahkan min 1 ditambah 14 ini hasilnya positif 13. Dan ini tetap tidak cocok ya. Karena yang dimintanya adalah positif 5. Sementara ini penjumlahannya positif 13. Kemudian kemungkinan lainnya 2 dan min 7. 2 dikali min 7 hasilnya min 14. Kalau ditambahkan 2 ditambah min 7 hasilnya adalah min 5 ya. Ini masih tetap tidak cocok. Jadi positif 5. Yang dimintanya positif 5. Kemungkinan yang lain min 2 dengan 7. Nah, min 2 dikali 7 hasilnya min 14. Jadi ini tinggal diganti tanda min plusnya ya. Jadi ini karena kan dicoba-coba. Kalau kemungkinan berarti dicoba-coba ya. Min 2 dikali 7 hasilnya min 14. Min 2 ditambah 7 hasilnya positif 5. Dan ini cocok, sesuai. Jadi kalau dikalikan, min 2 kali 7 min 14. Kalau ditambahkan 5, min 2 tambah 7 positif 5. Jadi dua angka kosong ini ya, untuk mengisi kekosongan ini, diisinya oleh min 2 dan positif 7. Karena ini yang cocoknya. Nah, ini kan 2-nya min, berarti ini kurang. 7-nya positif, berarti nanti plus. Nah, kalau kita tuliskan ulang, seperti ini. X kuadrat tambah 5X min 14 sama dengan 0. Jadi X min 2. Tadi kan angkanya min 2 ya. Dan 7-nya positif. Oh, positif berarti ada tambah. X min 2 kali X tambah 7 sama dengan 0. Nah, ini kan kalau min 2 dikali 7 hasilnya min 14. Kemudian kalau min 2 ditambah 7 hasilnya adalah positif 5. Nah, kemudian ini kita uraikan mencari X-nya. Nah, yang X min 2 ini kita katakan faktor pertama. Kemudian yang X plus 7 ini kita katakan faktor kedua. Faktor pertama dan faktor kedua, nah ini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kan ini tadi perkalian. Nah, dasarnya dua angka yang dikalikan kalau hasilnya 0, maka salah satu bilangannya adalah 0. Jadi X min 2 sama dengan 0 atau X tambah 7 sama dengan 0. Kemudian ini kita ingat lagi pindah ruas. Nah ini metode pindah ruas atau pindah tempat. Dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Begitupun sebaliknya. Kalau pindah ruas berarti ini ganti tanda kan. Yang min jadi plus. Nah ini X min 2. Nah ini kan 2-nya min. Pindah ruas ke kanan jadi positif 2. Kemudian ini 7-nya plus. Nah, pindah ruas ke kanan jadi negatif 7. Jadi 0 ditambah 2 hasilnya adalah positif 2. Ini 0 tambah 2 hasilnya positif 2. Kemudian 0 dikurang 7 hasilnya negatif 7. Dan ini sudah hasil akhirnya. X sama dengan 2 atau X sama dengan min 7. Jadi ini kesimpulannya akar-akar persamaan kuadratnya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan min 7. Nah ini sudah jawaban akhirnya ya.
Nah, ini jawaban akhirnya ataupun akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu ada dua jawaban, X sama dengan 2 atau X sama dengan min 7. Nah, ini mengingat lagi tadi pemfaktoran atau memfaktorkan. Tadi kan merubah dari bentuk X kuadrat tambah 2X min 15. Ini kan bentuk penjumlahan dan pengurangan. Menjadi bentuk perkalian. Nah, ini bentuk perkaliannya. X min 3 kali X tambah 5. Nah, ini dua bilangan tadi adalah min 3 dan positif 5. Kalau dikalikan, min 3 kali positif 5, hasilnya adalah negatif 15. Kalau ditambahkan, min 3 ditambah 5, hasilnya adalah positif 2. Kemudian contoh soal yang kedua, nah ini sama tadi perintahnya, tentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Nah ini bentuk persamaan kuadratnya, X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Kita uraikan kembali unsur A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan 1, ini kan koefisien X kuadrat 1. Nah ini kan nggak ada angkanya, berarti 1. B-nya 7, B itu adalah koefisien dari variabel X, positif 7. C itu konstanta, yaitu positif 12. Nih, nggak ada variabelnya atau angkanya saja, 12. Kemudian ini bentuk penjumlahan, kita uraikan ke perkalian atau kita faktorkan. Nah, seperti ini kan. Dalam kurung X, dalam kurung X lagi. Nah, ini X kali X itu berarti X kuadrat. Ya. Nah, ini ada kekosongan lagi ya. Nah, kosong ini berarti kita isi dengan dua angka. Dua angka tadi yang harus memenuhi kriteria seperti ini. Kalau dikalikan hasilnya positif 12. Nah, dari mana ini positif 12? Tadi dari nilai C-nya. C-nya sama dengan 12. Dan jika ditambahkan hasilnya positif 7. Nah, dari mana ini positif 7? Dari nilai B-nya. Nah, ini cari dua angka, kalau dikalikan plus 12, kalau ditambahkan plus 7. Nah, itu caranya juga sama, bisa langsung ditebak ya oleh kalian, diterka-terka ya, dikira-kira, ataupun dengan menuliskan kemungkinan-kemungkinan bilangan lain. Nah, ini Bapak sajikan kembali atau Bapak terangkan kembali kemungkinannya. Misalkan 1 dan 12, 1 kali 12 positif 12. Tapi kalau ditambahkan 1 tambah 12 positif 13. Ini tidak sesuai ya, tidak cocok. Karena yang dimintanya 7. Kemudian min. Nah, dua-duanya min. Kenapa dua-duanya min? Karena kan kalau min dikali min positif ya. Jadi selain positif kali positif yang hasilnya positif, negatif kali negatif juga hasilnya positif. Kemudian kalau ditambahkan min 1 tambah min 12 hasilnya min 13. Tetap tidak cocok. Kemudian kemungkinan berikutnya 2 kali 6. 2 kali 6 hasilnya 12. Positif 12. Kalau ditambahkan 2 tambah 6 hasilnya positif 8. Tetap tidak cocok karena dimintanya plus 7. Kemungkinan berikutnya min 2 kali min 6. Min 2 kali min 6 itu positif 12. Kalau ditambahkan min 2 ditambah min 6 itu sama dengan min 8. Tetap tidak cocok. Kemudian 3 kali 4 hasilnya 12 ya. Kemudian kalau ditambahkan 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Dan ini yang cocoknya ya. Yang dimintanya. Jadi ini untuk kekosongan ini diisinya oleh angka positif 3 dan positif 4. Karena ini memenuhi kriteria ini. Kalau dikalikan 12, 3 kali 4 12. Sementara kalau ditambahkan 3 tambah 4 7. Nah, ini kemungkinan lain yang tidak cocok. Jadi kalau kita tuliskan ulang, nah ini X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Rubah ke perkalian, difaktorkan, dalam kurung X tambah 3 kali dalam kurung X tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kan angkanya positif 3 dan positif 4. Jadi kalau 3 ditambah 4 hasilnya positif 7. Kalau dikalikan 3 kali 4 hasilnya positif 12. Kemudian faktor pertama dan faktor keduanya kita uraikan. X tambah 3 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Kemudian ini positif 3-nya pindah ruas ke kanan. Begitupun ini yang positif 4-nya sama pindah ruas ke kanan. Ini pindah ruas. Positif 3 pindah ruas ke kanan jadi negatif 3. Positif 4 pindah ruas ke kanan jadi negatif 4. 0 dikurang 3 hasilnya adalah min 3. Kemudian 0 dikurang 4 hasilnya adalah min 4. Jadi ini jawaban akhirnya. X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 4. Atau dengan kata lain, akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, ini persamaan kuadrat X kuadrat plus 7X plus 12. Akar-akarnya adalah min 3 atau min 4. Itu contoh soal yang kedua.
Kemudian contoh soal yang ketiga. X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Nah, ini kita uraikan lagi nilai ABC-nya. A-nya ini dari X kuadrat ya, koefisien X kuadrat 1 kan, ini nggak ada angkanya berarti 1. B-nya min 1. Nah, ini dari mana min 1? Dari ini koefisien X. Nah, juga cuma X aja kan, tidak ada angkanya gitu. Berarti 1. Ini tanda kurang berarti min. Jadi di bawah ini min 1. Dan C-nya adalah min 20. Ini kan dikurang 20, berarti min 20. Ini konstantanya min 20. Kita faktorkan, berarti dirubah ke perkalian. Nah, seperti ini ya, sama seperti contoh 1 dan contoh 2. X kuadrat diuraikan X. Ini ada 2 angka kosong. Nah, 2 angka kosong ini tadi kriterianya, cari 2 angka, jika dikalikan hasilnya min 20. Nah, min 20 dari nilai C-nya, min 20. Dan jika ditambahkan hasilnya min 1. Nah, ini B-nya sama dengan min 1 ya. Tadi kriterianya kalau dikalikan sesuai nilai C. Kalau ditambahkan sesuai nilai B. Nah, ini kita pakai cara langsung menebak ya. Nah, langsung menebak. Jadi oleh kalian ditebak, dikira-kira. Dua bilangan kalau dikalikan min 20, kalau ditambahkan min 1. Dan hasil menebak ini, nah ini kalau cepatnya seperti ini. Hasilnya adalah 4 dan min 5. Itu bilangan yang terpilihnya. 4 dikali min 5 itu hasilnya adalah min 20. Kalau ditambahkan 4 ditambah min 5 hasilnya min 1. Jadi untuk mengisi kekosongan angka ini diisinya adalah oleh angka 4 dan negatif 5. Nah ini kalau kita tuliskan ulang X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Nah, ini angkanya 4. 4-nya positif ya, jadi tambah 4. Dan ini 5-nya negatif, berarti kurang 5. Jadi X tambah 4 kali X kurang 5 sama dengan 0. Kemudian menentukan nilai X-nya. Nah, karena kan ini belum beres ya. Menentukan nilai X-nya, kalau cara langsungnya langsung dibalik aja ini tandanya. Nah, ini cara cepatnya. Atau cara langsung menentukan nilai X. Nah, ini kan positif 4. Kalau dibalik berarti jadi negatif 4. Begitupun ini min 5. Min 5 kalau dibalik jadi positif 5. Jadi X sama dengan min 4 atau X sama dengan 5. Ini cara langsungnya ya. Menentukan akar-akarnya atau menentukan nilai X-nya. X sama dengan min 4 atau X sama dengan 5. Nah, dengan kata lain, akar-akar persamaan kuadratnya adalah X sama dengan min 4 atau X sama dengan positif 5. Nah, ini jawaban akhirnya ya. Jadi akar dari persamaan kuadrat ini yang nomor 3 adalah min 4 atau 5. Ya. Nah, itu penjelasan untuk materi kita hari ini ya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat di PJJ kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, saran dan kritik silakan diajukan ya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.